Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Saat ini saya berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Dan ini merupakan salah satu perkebunan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman ya. Ya, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang seperti apa sih kondisi atau situasi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu mari kita lihat bersama luas lahan daripada perkebunan kelapa sawit yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sekarang. Teman-teman, ini saya dari ketinggian, ini di puncak. Kebetulan bisa kita lihat yang warna hijau di depan kita itu adalah perkebunan kelapa sawit. Dan kalau kita lihat, ini usia daripada sawit yang ada di sini. Ini kisaran 5 sampai 9 tahun ya, dan masih tergolong sangat muda lah, dan masih sangat produktif. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya berada di Kabupaten Mamuju Utara ya teman-teman ya, dan konten ini dikhususkan untuk bagi para perantau yang ada di luar yang memang merindukan kampung halamannya. Seperti itu, dan orang-orang luar yang ingin mengetahui tentang kondisi atau perkebunan kelapa sawit yang ada di Sulawesi Barat. Maka hari ini saya bikin konten untuk kalian semua. Seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi di kiri kanan saya teman-teman, ya ini adalah kebun sawit. Ini kita bisa lihat, ini adalah gunung yang dibelah teman-teman ya. Dan ya saya akan sangat berdosa jika saya tidak akan memperkenalkan teman saya yang ini adalah merupakan salah satu yang punya lahan di Sulawesi Barat. Ini tuan tanahnya ya. Kita lihat. Ini beliau. Ini adalah Mr. Aco. Ya, seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi kalau teman-teman atau perusahaan yang mau bermitra dengan beliau, ya silakan kontak saya teman-teman. Oke. Seperti ini. Saya juga sudah berada di ketinggian ini teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini kalau kita lihat hutan itu ya hutan inilah, hutan apa namanya? Hutan kelapa sawit lah. Nggak ada hutan-hutan yang pohonnya besar-besar ya, seperti itu. Wah, sejauh mata memandang kita lihat itu adalah semua kebun sawit, teman-teman. Jadi bagi yang tidak tahu kebun sawit itu apa, ya ini yang kita goreng setiap hari itu teman-teman ya. Itu minyak kelapa sawit itu. Ini yang dari sini nih, dari pohon-pohon inilah. Ini dari pohon-pohon ini. Kebetulan di Sulawesi Barat itu banyak. Jadi kalau kita mau goreng, mau cari minyak, ya tinggal ke kebun, baru dipetik, baru digoreng, baru direbus, baru digoreng dengan ikan minyaknya. Seperti itu teman-teman. Jadi di Sulawesi Barat itu ya tidak akan kekurangan lah minyak goreng. Karena di sini tempatnya ya. Tidak, aku bercanda teman-teman. Aku bercanda kawan-kawan. Seperti ini. Ini pegunungan ya. Kita bisa lihat. Kalau kita lihat teman-teman, ini hijau ya, dan ya kalau pertama kali kita datang di sini, kemudian kita lihat yang hijau-hijau begini, ya kita pasti takjub lah. Tetapi bagi masyarakat di sekitar sini atau yang sudah lama di sini melihat pemandangan ini ya biasa-biasa aja ya kalau buat kita ya. Karena memang sudah terbiasa lah kita lihat-lihat yang begini. Bahkan kita merindukan hutan-hutan yang apa ya, yang rindang gitu ya, yang misalnya yang tidak monoton sawit lah, seperti itu kawan-kawan. Tapi ya begitulah kondisinya, nggak apa-apa ya. Ya, ini lagi saya. Jadi kalau kita mau melihat kebun sawit yang masih muda, ini di sebelah kanan saya. Kemudian kalau kita mau lihat kondisi sawit yang sudah tua, ini di samping saya ya, seperti itu teman-teman ya. Ini yang saya shooting ini adalah sawit yang sudah tua, dan ini tidak lama lagi ini di replanting atau biasa dibilang orang itu ditebang ya. Baru diganti dengan tanaman baru. Dan bisa kita lihat di sana, di sini juga banyak sekolah. Ini ada sekolah
banyak bus ya di sini. Kemudian kita lihat ya ini PT pasang kayu ini ternyata. Saya kira ini tadi di Letawa, ternyata pasang kayu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini memang fasilitasnya cukup memadai lah. Walaupun kita di tengah-tengah kebun, tapi kalau mau butuh sekolah SD ada, SMP ada, SMA ada, dan disediakan fasilitas ya teman-teman ya. Disediakan bus, kita diantar jemput oleh bus. Ini bus yang disediakan oleh perusahaan, memang luar biasa. Harusnya seperti itu ya kawan-kawan. Ini lagi saya perlihatkan di samping kanan saya ini, kita lihat ini sawit-sawitnya. Ini masih masih umur sekitar 5 tahun kalau nggak salah, ini 5-7 tahun lah. Jadi kalau yang tua-tua yang seperti ini ya, dan beginilah pohon sawit kalau ditanam di rawa ya, jadi cenderung baring dia. Seperti itu kawan-kawan. Dan kita bisa lihat di sana teman-teman, itu ada banyak pegunungan di sana. Wah, indah ya. Jadi kita dipertontonkan dengan panorama keindahan gunung. Kebetulan di sana juga ada awan-awan putih. Dan di samping kanan saya ini seperti lapangan ya teman-teman ya. Dulu ini teman-teman, dulu ini adalah perkebunan kelapa sawit, tapi sekarang sudah ditebang dan diganti dengan tanaman baru. Seperti itu. Ya, ini memasuki kawasan tertib lalu lintas. Jadi kita harus tertib ya, walaupun tidak ada kendaraan ya, kita tetap tertib di sini ya. Karena selalu ada rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Karena kenapa harus tertib teman-teman? Karena di sini teman-teman banyak hewan atau banyak burung-burung yang selalu lewat, biawak juga selalu lewat, dan kita mengantisipasi jangan sampai terjadi laka lantas di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi jangan kira harus banyak kendaraan baru kita tertib lalu lintas, tidak teman-teman ya. Karena selain kita yang hidup di sini ya, ada warga lain yang memang hidup bersama kita, yaitu hewan dan binatang-binatang yang memang hidupnya di sekitar sini ya. Mereka selalu melintas dan mereka tidak mengenal rambu-rambu, jadi kita harus patuh terhadap mereka. Oke, begitu teman-teman ya. Bagaimana Pak Jo? Ini saya selalu terhibur dengan senyum manisnya ini. Ini laki-laki terseksi di Sulawesi Barat ini. Laki-laki terganteng ya. Oke teman-teman. Ya begitulah. Dan inilah saya selalu akan menghadirkan konten-konten yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Dan ya, konten saya sebenarnya cukup bervariatif ya, masih gado-gado lah seperti itu teman-teman. Saya ini untuk konten ini saya mempersembahkan kepada teman-teman yang dari Sulawesi Barat yang berada di luar dan sudah lama tidak kembali, terutama khususnya di Kabupaten Pasangkayu ya teman-teman ya, yang berada di luar dan merindukan daerahnya ya. Seperti inilah kondisinya. Kemudian bagi teman-teman juga yang penasaran dengan Sulawesi Barat seperti apa perkebunan kelapa sawit di situ ya, ini juga untuk teman-teman semua. Jadi saya hadir untuk kalian ya. Oke teman-teman. Ini situasinya, kebetulan kita sebenarnya dari kemarin ini kita jalan ini ya, tidak pernah berhenti, jalan terus, bahkan malam tidak pernah tidur, begadang terus. Ya ini hanya sebuah konten yang hanya sebuah konten untuk kalian semua. Oke. Begitu teman-teman ya. Dan perlu diketahui teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen lah. Dukung channelnya saya supaya kita sama-sama berkembang dan saya akan memberikan konten-konten yang berfaedah untuk kita semua. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sekitaran ya. Jadi teman-teman, saya bikin konten ini pasti saya tidak akan konten di perusahaannya ya, karena itu sangat privasi ya, seperti itu. Jadi cukup kita konten di kebun aja ya. Oke. Ya, saya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini masih suasananya masih pagi ya, masih pagi, dan wah, cuaca hari ini sangat cerah. Dan perlu ketahui teman-teman bahwa Sulbar itu hujan terus, tadi malam itu hujan terus, dan alhamdulillah pagi ini cuaca sangat cerah sehingga kita bisa bikin konten-konten lagi. Seperti ini kita melewati jembatan, ini jembatan luar biasa, ini jembatan di tengah-tengah kebun. Ini ada
ada sungainya juga ya, ada sungainya, dan di situ lingkungan perusahaan ya. Jadi mungkin ya di sekitar sini sudah ditebang sawitnya ya. Jadi mungkin teman-teman sampai dulu di sini konten-konten saya. Nanti kita lanjutkan kembali karena saya akan memasuki area perusahaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.